Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Kita warahmatullahi mulai wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada siang hari ini. Marilah kita dengan doa kepada semoga apa yang kita bahas nanti, apa yang kita pelajari, terutama kuliah ekonometrika, bisa kita pahami dengan baik. Sehingga kita bisa menjalankan kuliah atau semester ini dengan paham dan bisa menyelesaikan tugas akhirnya yang memang sangat berhubungan dengan kuliah ekonometri ini dengan baik. Alhamdulillah wa ala kulli Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kuliah hari ini adalah kelanjutan dari minggu lalu. Yang lalu itu hanya sekedar pengantar. Hari ini akan kita bahas lanjutan dari parameter estimation ya. Kemarin minggu lalu sudah membahas metode momen. Nah sekarang akan kita bahas metode yang kedua, yaitu least square. Likelihood dulu ya, belum square. Likelihood. Metode likelihood. Maksimum likelihood fungsinya. Kalau minggu lalu itu metode momen yang menggunakan fungsi pembangkit momen. Nah sekarang kita akan menggunakan fungsi peluang, fungsi probabilitas dari sebuah distribusi yang pernah kita pelajari di teori peluang maupun di Stackman. Misalkan Y merupakan variabel random yang berdistribusi Bernoulli dengan parameter beta berukuran N. Beta itu maksudnya peluang suksesnya di sini. Berukuran N, metode maksimum likelihood itu akan memilih nilai beta yang diketahui sedemikian hingga bisa memaksimumkan nilai probabilitasnya. Nah, maksimum nilai probabilitas ini dikatakan sebagai likelihood dari gambaran sampel secara acak yang telah diperoleh secara aktual, jadi berdasarkan data. Karena fungsi peluang, misalkan F dengan variabel Y, dengan diketahui beta sebagai parameter peluangnya, itu berdistribusi Bernoulli, maka bisa dituliskan sebagai beta pangkat Y kali 1 min beta kali pangkat 1 min Y. Artinya begini, karena di sini Bernoulli variabel Y-nya itu hanya bernilai 0 atau 1. Kemudian peluang sukses pangkat Y dikalikan peluang gagal dikalikan pangkat sisanya 1 min Y. Y-nya bernilai 0 atau 1. Sehingga kita bisa menghitung probabilitas sampel random dari join PDF. Nah, join PDF itu fungsi peluang gabungan untuk Y1, Y2 sampai YN. Jadi kita punya sebanyak N sampel di sini. N sampel, masing-masing distribusinya sama, parameternya juga sama, yaitu Bernoulli dengan parameter beta. Nilainya juga yaitu 0 atau 1. Nilainya 0 atau 1. Maka fungsi peluang gabungannya karena peluangnya sama dan saling bebas sesuai dengan aturan teori peluang, maka kita tinggal mengalihkan fungsinya masing-masing. Itulah fungsi peluang gabungannya. Mulai dari fungsi peluang Y yang pertama sampai Y yang ke N. Bisa dipahami ya, ini perkalian dengan parameter yang sama. Sekarang kita akan mencari fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood disimbolkan sebagai L kecil yang singkatan dari likelihood dengan fungsi terhadap beta dengan diketahui Y. Nah, kalau fungsi peluang itu variabelnya kan Y, diketahui beta. Tapi kalau likelihood yang diketahui Y-nya. Kenapa Y-nya? Karena Y sebagai data sudah diketahui, sedangkan beta sebagai parameter yang mau dicari.
sehingga letaknya berubah, ditukar. Itu sebenarnya definisinya sama aja dengan fungsi peluang gabungan, yaitu F. Tapi kalau fungsi peluang gabungan itu variabelnya Y yang diketahui beta. Tapi kalau likelihood itu sebaliknya, yang diketahui Y yang dicari beta. Jadi kita mencari berapa betanya sedemikian hingga fungsi peluangnya maksimum. Sesuai dengan fungsi peluang gabungannya tadi, ini adalah perkalian dari fungsi peluang masing-masing. Nah, kalau ini perkalian, pangkat dikalikan dengan beta yang sama, sehingga pangkatnya ini akan menjadi penjumlahan. Toh. Misalkan Y1 ditambah Y2 ditambah sampai YN. Jadi beta pangkat sigma YI kalau itu diuraikan. Sehingga di sini adalah beta pangkat sigma ZI untuk I1 sampai N. Begitu juga dengan fungsi peluang gagalnya. Tetapi fungsi peluang gagalnya di sini pangkatnya tentunya sisanya, yaitu sigma 1 min YI. Dari fungsi likelihood ini, kita bisa mencari fungsi maksimumnya. Menurut aturan kalkulus, mencari fungsi maksimum, mencari maksimum dari sebuah fungsi, itu bisa kita mencari turunannya. Tetapi kalau kita melihat fungsi likelihood kayak gini, kita turunkan terhadap beta, tentu agak susah. Karena di sini ada fungsi beta, ini juga ada fungsi beta. Jadi ada dua fungsi dengan variabel yang sama, berarti komposisi fungsi. Menurut aturan kalkulus bisa diselesaikan, cuma susah. Susah bukan berarti tidak bisa, mungkin lama. Sehingga kita pakai menggunakan fungsi logaritmanya. Kenapa fungsi logaritmanya? Sebab ini adalah fungsi eksponensial. Kalau dilogaritmakan, maka dia akan berubah menjadi linier. Kita perhatikan di sini, ini dilogkan, maka pangkatnya akan menjadi pengali. Jadi sigma YI ln beta. Ini perkalian, kalau dilogkan akan menjadi penjumlahan. Jadi plus sigma 1 min YI kali ln 1 min beta. Nah, kita perhatikan di sini. Ini adalah fungsi linier. Kalau yang tadi likelihood ini fungsi perkalian dari dua buah fungsi. Kalau diturunkan, mungkin kita bisa secara kalkulus, cuman butuh ketelitian, waktu yang mungkin bisa dikatakan lebih susah. Sehingga kita memudahkannya menggunakan fungsi logaritmanya. Fungsi logaritma di sini tuliskan sebagai ln, karena dalam referensi bahasa Inggris ln itu ya logaritma. Cuma basisnya natural. Sehingga untuk memaksimumkan fungsi tersebut menurut aturan kalkulus yaitu dengan turunan pertama terhadap beta. Kenapa terhadap beta bukan terhadap Y? Karena yang dicari betanya, jadi harus terhadap beta bukan terhadap Y. Kalau di matematika itu mungkin variabelnya X dan Y, tapi di statistik variabelnya adalah beta. Ini yang membedakan ya. Sehingga menurut aturan turunan ini kita bisa menurunkan dengan mudah. Ini adalah konstanta sigma Y tetap. Ln beta kalau diturunkan maka akan menjadi seper beta. Turunannya ln adalah seper. Kemudian ini turunannya ln 1 min beta adalah 1/1 min beta. Ini turunannya. Turunan 1 min beta, ln 1 min beta sebenarnya ini harus dikalikan dengan turunan dalamnya. Karena turunan dalamnya itu kan min 1 ya. Min 1 karena betanya di sini min. Maka ini dikalikan min, jadi di sini min bukan plus lagi. Paham ya? Selanjutnya, ini adalah turunan pertama. Menurut aturan kalkulus, turunan pertama hanya bisa menentukan dia nilai optimum, yaitu bisa maksimum, bisa minimum.
Sehingga kita harus memastikan kalau dia maksimum dengan cara turunan kedua. Turunan keduanya dari turunan pertama ini dengan mudah kita bisa menghasilkan nilainya ini. Sehingga nanti cara mencari betanya, turunan pertama harus sama dengan 0, turunan keduanya supaya dia menjadi maksimum harus bagaimana? Turunan pertama harus sama dengan 0, turunan keduanya harus bagaimana supaya dia maksimum? Apa? Ada yang ingat? Turunan kedua harus bagaimana supaya dia maksimum. Nah, awal pertemuan kan dibahas ya. Udah lupa? Ayo, mesti lupa. Dikuadratkan, Pak. Apanya dikuadratkan? Yang itu yang dari turunan pertama itu, Pak. Turunan pertamanya dikuadratkan gimana sih? Untuk mencari nilai maksimum, turunan pertama harus sama dengan 0. Turunan keduanya harus bagaimana? Supaya dia maksimum. Dibuka lagi catatannya minggu lalu. Minggu lalu kan kita bahas mengenai turunan toh. Minggu pertama bahkan. Diintegralkan. Lagi, Pak. Ada yang nyatat pertemuan pertama. Diintegralkan, Pak. Ada yang nyatat turunan apa pertemuan pertama? Masa saya mau putar ulang video rekamannya biar mengingat kembali? Ini Diintegralkan, Pak. videonya mungkin nggak diputar lagi ya. Kuliah selesai gitu, nggak dipahami ulang. Ini aja mengulang seminggu sebelumnya udah lupa, apalagi 1 semester. Ya kalau mau memahami itu seminggu diulang lagi, mumpung belum begitu lama. Ya, ini ingat, ini skripsi sampean loh ya. Kalau sampean nggak paham mengenai ekonometri, nah, yang harap Anda bisa lulus cepat. Saya dulu kan pernah menjelaskan, memaksimumkan, meminimumkan sebuah fungsi yang dulu pernah ada kata-kata stasioner. Iya toh? Turunan pertama harus sama dengan 0, turunan keduanya harus bagaimana? Bernilai negatif. Nah itu, kenapa yang lain tidak tahu? Mbak Jihan, catatan ada ya? Oke. Yang lain kenapa nggak ada? Emang kuliah online nggak perlu nyatat? Kuliah online cuma rekaman aja, digital. Kuliah online ya hampir sama dengan kuliah offline, cuman kuliah online itu rekamannya, catatannya bisa terekam, tapi jangan lupa buku catatan juga butuh. Kenapa? Karena itu yang Anda bawa, Anda pegang dari hasil kuliah. Kalau rekaman kan barangkali Anda malas melihat. Jadi turunan keduanya harus bagaimana Mbak Jihan? Bernilai negatif untuk Harus 0 lebih ya. Bernilai negatif untuk 0 lebih kecil dari beta lebih kecil dari 1. Maksudnya dia turunan keduanya harus bernilai negatif. Ya, jadi turunan kedua harus bernilai negatif. Kalau negatif itu kan berarti dia menghadap kemana kurvanya? Menghadap ke
Menunduk ke atas. Menghadap ke atas. Iya, Mas. Aduh, berarti saya harus ngulangi kalkulus nih. Baru mau lanjut ternyata nyandok di preview. Prasyarat kan kalkulus ini? Prasyarat itu bukan sekedar lulus, tapi juga pemahaman sampean itu prasyarat. Kalau sampean nggak paham, saya nggak bisa lanjut. Ya namanya prasyarat itu bukan sekedar administrasi, pemahaman sampean dibutuhkan. Kalau merasa nggak paham, diulangi sendiri. Ingat skripsi sampean lo ya ini, mumpung belum, boleh pindah jalur. Karena susah lo ya ekonometri, makanya nggak ada yang milih. Sampean itu milih sendiri dan diminta untuk dipilih, ya kan? Milih sendiri dan diminta untuk diluluskan. Saya punya kurva. Kalau turunan pertama Y asen itu sama dengan 0, maka dia bisa minimum atau menjadi maksimumnya dari fungsi. Jadi namanya optimum, maksimum atau minimum. Karena dia nggak naik, nggak turun, berarti kan stasioner. Maka dia dikatakan maksimum atau minimumnya stasioner. Seperti ini fungsinya misalkan. Ini stasioner, di atas, di bawah, stasioner. Jadi dia bisa maksimum, bisa minimum. Ini cuma turunannya pertama sama dengan 0. Nah, untuk menjamin dia maksimum, maka turunan keduanya harus apa tadi? Negatif. Lebih kecil dari 0. Negatif. Negatif atau kurang dari 0 itu berarti dia kurvanya menghadap ke Gini, Pak. Hah? Kebalik. Menghadap ke atas atau ke bawah gitu loh. Kok kebalik sih? Ke bawah. Menghadap ke bawah, kebalik. Ya kalau V. Jadi menghadap ke bawah. Ya, menghadap ke bawah seperti ini. Maka dia punya nilai maksimum. Sebaliknya minimum itu dia menghadap ke atas. Jadi dia bernilai positif. Menghadap ke atas itu begini. Nah kan dia di bawah. Dia punya nilai minimum. Menghadap ke atas. Positif. Gimana kalau turunan keduanya 0? Pernah dibahas dulu. Kalau turunan keduanya 0, artinya apa? Kalau turunan keduanya bernilai 0, artinya apa? Dia nggak menghadap ke atas dan juga tidak menghadap ke bawah. Berarti gimana ini? Berarti dia nggak punya nilai maksimum maupun minimum. Tidak ada optimumnya, tidak jelas. Jadi belum jelas. Jadi karena dia tidak menghadap ke atas, menghadap ke bawah, misalkan fungsinya dia itu tidak punya nilai maksimum maupun minimum karena turunan keduanya sama dengan 0. Contoh, saya punya Y sama dengan 2X. Dua X turunan pertamanya apa? 2. 2. Turunan keduanya apa? 0. 0. Nah ini turunan pertamanya positif dia pasti naik. Tetapi turunan keduanya 0. Naik itu bukan berarti dia maksimum. Kita perhatikan fungsinya 2X. Jadi dia berupa garis lurus. Ya. Ini fungsinya. Ini fungsi 2X.
Fungsi 2x itu dia memang kemiringannya positif. Turunan pertamanya 2 positif kan menaik terus dia. Tapi dia nggak punya nilai maksimum dan juga nggak punya nilai minimum karena ini terus ke bawah. Artinya dia nggak ada nilai maksimum maupun minimum karena turunan keduanya 0. Paham ya? Ada yang tanyakan? Kalau paham itu ya dipahami seterusnya. Kalau lupa ya diingat kembali bagaimana caranya. Ya. Sampai skripsi selesai harus dipahami. Saya lanjut ke materi. Jadi turunan pertama harus sama dengan 0, turunan kedua harus negatif. Untuk menyamakan turunan pertama dengan 0 dan menyelesaikannya, maka akan menghasilkan ini. Kita perhatikan ini sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti sebelah kiri ini sama dengan ruas kedua, karena ini minus. Kalau kita selesaikan, berapakah betanya ini sama dengan ini? Ketemulah betanya adalah ini. Ya. Caranya gimana? Caranya PR. Saya kasih tugas, karena kalau nggak kasih tugas nggak mau belajar. Caranya dari mana kok ketemu ini? Tugas. Yang merupakan nilai rata-rata sampel. Jadi kelihatan ini rata-rata sampel betanya. Sama dengan rata-rata. Rata-rata biasa. Sedangkan turunan kedua harus bernilai negatif. Jika betanya antara 0 sampai 1. Kita perhatikan turunan keduanya. Dia ini kalau betanya kurang dari 1, tapi jelas positif, hasilnya dia negatif. Ini negatif. Ya kan? Tetapi kalau betanya negatif, betanya 2, betanya 3, ini nggak bisa dijamin dia bernilai negatif. Tapi betanya kalau misalkan antara 0 sampai 1, maka dia bisa dijamin negatif. Tugas yang kedua, buktikan kalau betanya tidak antara 0 sampai 1, maka turunan keduanya tidak bernilai negatif. Jadi sama dengan buktikan kalau turunan keduanya ini bernilai negatif jika betanya antara 0 sampai 1. Tugas kedua. Sehingga nilai taksiran ini merupakan nilai maksimum global untuk fungsi log likelihood. Jadi dia benar-benar maksimum global. Karena turunan keduanya negatif untuk beta 0 sampai 1. Buktikan, itu tugas kedua. Silakan, ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Nggak ada? Saya lanjut kalau nggak ada. Ada nggak metode likelihood ini? Nggak ada? Nggak ada toh? Belum. Nggak ada. Sekarang saya yang tanya kalau gitu. Ini kan distribusinya Bernoulli. Bagaimana kalau distribusinya yang lain? Apa yang bisa Anda beri pembahasan? Silakan, ada yang mau komentar dulu. Kalau nggak ada yang bisa mengomentari duluan, maka akan saya panggil untuk memancing diskusi. Nggak ada duluan. Saya minta kepada Mbak Zulfi. Mbak Zulfi, bagaimana pendapat sampean kalau distribusinya tidak atau bukan Bernoulli?
Taman kan sudah pernah mempelajari banyak distribusi di teori peluang. Kira-kira bagaimana dengan distribusi yang lain selain Bernoulli? Gimana? Tahu? Mbak Unjila? Bagaimana Mbak Unjila? Ada ya? Masih belum, Pak. Masih belum apa? Belum tahu, Pak. Karena belum baca, belum belajar. Iya. Masih memahami yang Bernoulli aja yang ada di buku. Belum distribusi lain. Belum mempelajari distribusi yang lain. Kan kuliah teori peluang banyak distribusi. Untuk yang Likelihood-nya itu, Pak. Kan referensi sudah saya kasihkan. Kenapa menunggu kuliah untuk belajar? Mbak Ijema, ayo Mbak Ijema. Bagaimana Mbak Ijema? Iya, Pak. Ada yang bisa disampaikan? Apa yang kalau misalkan selain Bernoulli? Selain Bernoulli, distribusi normal, Pak. Misalkan normal, terus bagaimana dengan fungsi likelihood-nya? Ini kan Bernoulli, gimana kalau bukan Bernoulli? Bagaimana dengan fungsi likelihood-nya? Dari bukunya Bapak yang saya baca, kalau diganti pakai distribusi normal, Ya. jadi Y-nya itu Ya. kan itu misalkan Y variabel randomnya yang berdistribusi Bernoulli. Nah, Y-nya itu adalah sampel random yang berukuran N dari distribusi normal. Ya. Terus parameter yang belum diketahui itu Apa? Bacanya ini gimana? Baru Theta baca, aksen. waktunya menyampaikan baru baca. Enggak, Pak, Kalau kemarin. Mbak Nabila, apakah sama? Baru baca atau malah belum baca? Memang semester tua loh ya di sini, belajar itu nggak perlu disuruh. Baca referensi itu nggak perlu disuruh. Belajar nggak perlu menunggu tugas. Ya, sadar. Kenapa kok tua? Ya kan mau skripsi. Kalau nggak skripsi ya bukan tua namanya, masih maba. Silakan Mbak Nabila. Kalau misalnya yang dari saya, Iya, tentu. saya membaca ini. Yang sangat pahami. Gimana Mbak Nabila? Seperti yang dikatakan sama Mbak Sabita ini tadi, kalau misalnya distribusinya berubah dari Bernoulli itu bisa menjadi normal, yang kemudian jadi metodenya berubah juga, Pak. Metodenya berubah, metodenya kok tetap likelihood loh Mbak, kok berubah jadi momen maksudnya. Metodenya yang kita bahas ini tetap likelihood. Berarti menurut sampean Bernoulli, kalau misalkan bukan Bernoulli nggak bisa pakai likelihood gitu. Metodenya berubah, nggak jadi likelihood. Begitu Mbak Nabila. Hah? Gimana? Mungkin Mbak Jihan, Mas Rosid, Mas Hendra. Ya kalau diskusinya mandek, saya nggak bisa lanjut. Kalau begitu silakan kerjakan. Saya tunggu sampai 1:30. 1:30 akan kita bahas. Jadi saya tinggalkan ya sampai 1:30. Ya.
Boleh silakan diskusi sendiri, tapi nanti waktu saya tunjuk untuk membahas harus dipahami. Gimana kalau bukan Bernoulli? Silakan baca referensi saya atau referensi yang lain boleh. Supaya saya tidak mengganggu diskusi sampean, akan saya tinggal dengan mute, video saya tutup juga direkam. Tapi saya masih mendengar. Gimana, Rek? Iku loh Bentar. di bukunya Pak Asising Ekonometri halaman 11. Terus punya buku ini semua kan? Udah. Kalau sing pendek apa ku namanya? Sing e-booknya itu kayak beda deh halaman. Mbak Unsila punyanya yang e-book. Ibu kayak Gak kena, Hen. nek Kena suaramu, Hen. Kena. iki aku Kena, nggak kena, buku kok. Kena. Tes. Tes. Dia. Masuk. Tes. Masuk. Masuk. Tes. Masuk, Ungu, Hen. ya. Masuk. Kena. Kena. Bisa. Oke. Ya, berarti gak usah nge headset. Livelihood. Di mana ya? Halaman iki halaman 40, Mbak. Pun. Nggih, aku Wis muka ta, Mbak. ampun. Aku wis ana Nah. bukune. Oh, wis ana bukune. Nah, iku kan di sini kan nilai maksimum global untuk fungsi. Kalau misalkan Y adalah sampel random berukuran N dari populasi berdistribusi normal. Nah, distribusi normal kan N besar dalam kurung beta varian saya. Sigma kuadrat. Nah, iku. Terus parameter iku beta. Saya. Oh, kalau di buku ini pakai theta yo parameter. Kalau Pak Aziz di PPT pakai beta. Jadi parameternya itu parameter dari distribusi normal apa ya? Y-nya ya kan iku di bukunya isine beta varians kuadrat. Dengan fungsi likelihood-nya ada Kira aku nemu. Misalkan pakai distribusi kan maksimum likelihood estimator, terus pakai selain Bernoulli kan. Di sini distribusi Bernoulli iso dipakai binomial negatif,
geometrik, Poisson, iku jadine iku misalkan pakai binomial. Kan misalnya pakai Bernoulli kan kayak ini kan, kayak sini buku kan. Berarti misalnya pakai binomial iku sing tak kirim nak grup lo. Guys. Wis masuk ah. Masuk. Indra sing ngirim. Durung. Tapi kan iki mau sing ditanya no Pak Aziz kan ke Iya kan. Kalau normal. misal Iya gak sih? oh, normal. Kena nggak sih? Normal. Apa terserah? Beku kena nggak? Bahas cek normal. Normal itu kan di to. Amik yang mau normal kan di. Tekan buku. Tekan buku. Meku kena nggak? Kena. Nek. Oke. Nek aku gak mlebu-mlebu. Iku ancen lehot iku ancen dileno kan yo. Jadi iku gari masuk no rumus sing kepadatan peluang normal. Sing dikirim Hendra. Iya, Mbak. Terus baru ngono. Apa nih yo? Kita kirim PDF aja. Tapi wakil PDF. PDF kayak beda diambil buku. Iya guys, aku ya duwe PDF. Tapi gak masuk-masuk. Itu yang kedua. Eksponensial dengan kopi. Selamat siang teman-teman semua kembali. Sing dek buku sing mari kalimat sehingga turunan pertama dan keduanya adalah sebagai berikut. Iku beda ayo ambek sing atase. Sindi Mbak. Sing dek buku. Sing sehingga turunan pertama dan keduanya sing bawah. Sing 2.18.
Iku yang mbok share materi Pak Aziz dulu dah. Bisa maksudnya Jis. Bukan. Iki aku itu toko anu yo, artikel liyane. Rek. Ya Pak, apa-apa. Oi, hei. Kayak tetep artikel deh kayak Sing di yang dikirim Kan ini kan Jihan. boleh bedane kan? Bedane maksudnya iki bedane Bernoulli ambil distribusi liyane. Heeh. Kan teko parameternya. Rumusnya lah, rumangsa aku jadi rumusnya beda deh. Langge Bernoulli kan jadi kuwi, terus binomial yo sing ngisore di kuadrat nih. Sinyalku elek rek, gak iso kirim. Oh, aku ngerti. Ya, itu dari fungsi log likelihood-nya itu sing berbeda. Enggak. Kamu milih enggak sih sing apa rumusnya normal distribution? Itu kan Iya. itu kok piye? Sing tetane ambil n iku lho. 1 per apa ya? Itu kan ya iku 1/2 pi varian terus eksponensial kan? Eksponensial pangkat kan? Nah. Yo, berarti sing membedakanku fungsi ini. Dengan y-nya iku lek pakai distribusi normal ya y-nya isinya sampel randomnya iku berukuran n dari populasi distribusi normal. Lek distribusi Bernoulli ya berarti y-nya iku sampel random sing berukuran n dari distribusi Bernoulli. Aku rung paham, serius. Fungsine iku sesuai dengan distribusine, Syed. Yene iku sih ya sing dilebokno kurunge setelah len. Setelah len. Dalam kurung. Itu kan rumus distribusi normal. Iya, Mbak. Jadi kayak diganti ikune ae. Ikune. Terus baru yang sama dengan kedua itu turunan pertama, sama dengan kedua itu turunan kedua. Sing negatif-negatif. Ya apa ya, Mbak? Sing de buku iki loh. Iki turunan pertama, ini turunan kedua. Nah. Iya. Insya Allah. kan pertanyaan Pak Aziz kan fungsi likelihood-nya bagaimana kalau misalkan pakai distribusi yang lain gitu kan. Pertanyaannya cuma gitu loh. Gak usah mikir dulu turunan pertama dan keduanya itu gimana itu penting kita ada jawabannya fungsi likelihood-nya kalau distribusi berbeda itu bagaimana gitu.
distribusi yang lain yang selain Bernoulli. Fungsinya berbeda, tujuannya ono kan? Apa? Ya apa, San? Fungsinya berbeda kan? Iya. Iya. Fungsinya berbeda ya berarti pakai fungsinya masing-masing distribusi sing mau dipakai gitu. Sesuai rumusnya. Sesuai rumusnya dan Y-nya itu kan Y kan, ada Y kan. Y-nya itu sampel randomnya itu ya dari distribusi yang mau dipakai sesuai dengan fungsi likelihood-nya. Ngono. Ya apa, Bill? Gile aku delok tekan sing dikirim arek mbek sing tak kirim iku ya koyo ngono iku tekan rumus fungsi awali misalnya distribusi binomial terus diterapno nang iku mang maksimum MLE atau maksimum likelihood iku begitu Abid Pak Bita nggih mantap Mbak. Rasa ya apa, Ros? Aku lagi memaham aku lagi sing tak pahami lagi sing mbok omongke mau. Ya apa? Ya apa? Ya berarti nek beda apa namanya distribusi kok aku nggo headset loro soalnya. Beda distribusi ya apa rumusnya kuwi nganggo rumus distribusi nih kan. Terus Zulfi Bezul. Dalam. Nah, iku kan iki berarti iso nang Bernoulli, binomial negatif, geometrik kami Poisson. Iki lho, daftari. Berarti normal gak iso. Nah, tapi normal di bukunya Pak Aziz ono iki. Kayaknya sing seragam deh pokoknya distribusinya. Pokoknya sing seragam. Kan? Sing seragam. Yo. Seragam. ya fiksi sedone piye? Kesimpulannya adalah metode maksimum likelihood ini bisa digunakan dengan distribusi selain Bernoulli. Dengan cara nggih. Mbak Pita. Dapat menggunakan distribusi selain distribusi Bernoulli dengan cara di mana Y-nya adalah sampel random yang berukuran N dari populasi distribusi yang diinginkan. Maksudnya distribusi lain gitu loh. Dan kemudian fungsi likelihood-nya itu boleh ngarani isinya kok isinya fungsinya itu sesuai dengan distribusi yang ada pada Y gitu kan.
Iya. Y sama dengan 0, Y sama dengan 1 itu ya. Gitu. Mbak yang lain, Mbak Zulfi. Di mana Y-nya adalah sampel random yang apa ya? Yang tadi loh. Gimana Zul? Karena di metode maksimum likelihood bisa menggunakan distribusi selain Bernoulli. Kemudian, di mana Y-nya adalah sampel random berukuran N dari populasi distribusi yang diinginkan. Dan fungsi log likelihood-nya menggunakan distribusi yang sesuai dengan Y. Yang sama, bukan sesuai. Yang sama dengan Y. Distribusinya sama dengan sampel random yang diambil gitu loh. Maksudku, aku mau ngomong. Gimana, Pak? Sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Perlu lebih lama? Sudah, Pak, insya Allah. Sudah? Beneran? Sudah? Dapat diskusi, Pak. Dapat diskusi. Jawabannya satu atau banyak? Satu. Satu, berarti cukup satu orang yang menyajikan. Ayo coba. Sajikan, saya stop share screen saya, silakan di share screen. Siapa yang mau nyoba? Sajikan. Siapa? Silakan.
Begini Pak, berdasarkan diskusi kami tadi, jadi dalam metode maksimum likelihood itu selain menggunakan distribusi Bernoulli juga dapat digunakan pada distribusi yang lainnya. Bagaimana bisa distribusi lainnya itu likelihood itu digunakan pada distribusi yang lainnya dengan syarat Y-nya itu menggunakan sampel random yang berukuran N dari populasi distribusi yang diinginkan. Kemudian fungsi yang digunakan, fungsi log likelihood-nya sama dengan fungsi likelihood-nya itu sama dengan ditulis apa itu namanya? Dijelaskan Ditulis, pakai, Pak. tapi nggak dijelas, ditampilkan. Kalau nggak tampilkan pakai papan tulis atau paint brush di aplikasi Windows. Jadi nggak ngebayangin sesuatu yang susah kok dibayangin. Ya, begini Pak, metode maksimum likelihood dapat menggunakan distribusi selain distribusi Bernoulli, di mana Y adalah sampel random yang berukuran. Kata-kata, buat Ya. apa kata-kata? Kata-kata itu kan bisa diucapkan. Masa di papan tulis nulis kata-kata gini? Anggap itu papan tulis ya apa dibuat rumus-rumus matematik kan bukan kata-kata. Gimana sih? Menjelaskan kok rumus kata-kata. Kata-kata itu kan pakai lesan. Menjelaskan ya pakai persamaan atau apa gitu. Rumus matematik. Kan tadi saya bilang kalau dibayangin itu susah harus ditulis. Bukan tulisan kata-kata kalau bisa didengerin. Mbak Nabila, tulisan siapa yang ditampilkan? Harus tulisan sendiri, nggak boleh bereferensi, tulisan sendiri. Anggap papan tulis gitu loh, nulis di depan kelas. Pakai paint brush kalau nggak punya aplikasi Whiteboard. Ya tadi diskusi nggak pakai coret-coret gitu di kertas. Cuman kata-kata. Ini kan diskusi
matematis, ada simbol-simbol yang dituliskan. Bukan diskusi bahasa pakai lesan aja. Kayaknya belum siap ya? Ya. Kalau belum siap, berarti Ya, saya Pak, belum tunda siap. pertemuan ini minggu depan saya tagih. Ya, Iya, Pak. Ya, Pak. karena saya nggak boleh lanjut kalau ini belum tuntas, belum paham. Sesuai dengan kemampuan sampean, sampean bisa berjalan, ya saya jalan. Sampean bisa berlari, ya saya lari. Tapi kalau terpaksa merangkak, ya saya tuntun merangkak pelan-pelan. Berarti minggu depan ya, harus bisa Iya, Pak. dibahas, diselesaikan, termasuk 2 tugas sebelumnya. Kemudian karena ini ada 6 orang, ini 7 orang. Boleh bekerja bersama, tetapi saya bukan hanya meminta normal saja, tapi yang lain, termasuk binomial, normal, ya, binomial dan normal. Tadi kan Bernoulli, saya minta binomial dan normal. Buktikan kalau dia bisa, sebagaimana Bernoulli. Beda loh ya Bernoulli dan binomial. Sebab yang ke pendekatan ke keuangan itu binomial dan Bernoulli, binomial dan normal. Seperti preview waktu pertemuan pertama, itu harus ditegaskan distribusinya yang digunakan di sini adalah binomial dan normal. Gitu ya, minggu depan ditulis, kalau nggak ditulis nanti tidak ada yang ditampilkan. Supaya bukti tulisan ada, di-upload di e-learning. Masing-masing supaya ada pekerjaan, tidak numpang. Meskipun jawabannya sama tapi ditulis sendiri-sendiri. Paham ya? Iya, Pak. Oke, begitu terpaksa harus saya akhiri mungkin sebelum waktunya supaya tidak terhambat di sebuah materi. Kalau harus lompat nanti jatuh. Jadi harus memang step by step sesuai dengan kemampuan. Kita akhirnya alhamdulillah semoga bermanfaat dan bisa mengerjakan dengan baik. Minggu depan mudah-mudahan diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.